Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dan hari ini kami membuat suatu video yang berjudul Komunikasi Tanpa Kata, Kekuatan Nonverbal Communication dalam Kehidupan Sehari-hari. Nah, sebelumnya perkenalkan nama aku Mutiara Zahro dan ada teman aku yang lain. Yang pertama adalah Ana Yulia dan ada juga Ropiko dan Fasya. Yuk ikutin terus ya. Syah, kamu dengar aku tidak? Iya kok, aku dengar. Kalau dengar, kenapa kamu tidak lihat aku? Apakah Fasya benar-benar mendengarkan atau sebenarnya dia tidak tertarik pada percakapan tersebut? Situasi seperti ini sering sekali terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kata-kata yang diucapkan sama, tetapi bahasa tubuh atau komunikasi nonverbal dapat memberikan makna yang berbeda. Jadi dalam video kali ini kami akan membahas tentang apa sih itu komunikasi nonverbal, jenis-jenisnya, dan mengapa komunikasi nonverbal itu sangat penting bagi hubungan antar manusia. Oke, komunikasi nonverbal adalah proses menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, nada, suara, atau jarak fisik. Nah, menurut Jude Burgon, Laura Guerrero, dan Corey Floyd pada tahun 2016, dalam buku Nonverbal Communication, komunikasi nonverbal dapat menyampaikan lebih dari 60% makna dalam interaksi manusia loh. Nah, selain itu, penelitian oleh Albert Mehrabian pada tahun 1971 juga menunjukkan bahwa dalam menyampaikan pesan itu ada 55% dari bahasa tubuh, terus ada 38% dari nada suara, dan 7% dari kata-kata. Hal ini menurut kami adalah menunjukkan bahwa cara kita berbicara tuh sering kali lebih penting daripada apa yang kita katakan. Jelek banget nilainya. Jadi pertama itu adalah ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah ini dapat menunjukkan berbagai emosi seperti bahagia, ada marah, sedih, terkejut, atau bahkan takut. Nah, menurut penelitian oleh Paul Ekman, ekspresi wajah ini merupakan bahasa yang sangat universal yang dapat dipahami oleh berbagai budaya di dunia. Kontak mata menunjukkan ketertarikan, perhatian, dan kepercayaan. Orang yang melakukan kontak mata biasanya dianggap lebih jujur, lebih percaya diri, atau bahkan lebih fokus dalam percakapan. Sebaliknya, jika menghindari kontak mata, itu sering dianggap sebagai tanda tidak tertarik, tidak percaya diri, atau bahkan menyembunyikan sesuatu. Gestur atau bahasa tubuh itu juga bagian penting dari komunikasi nonverbal. Contohnya menyilangkan tangan, itu juga bisa menunjukkan sikap defensif. Mengangguk, itu menunjukkan setuju atau memahami. Membungkuk sedikit saat berbicara menunjukkan rasa hormat. Menurut Knapp, Hall, dan Horgan 2014 dalam buku Nonverbal Communication in Human Interaction, bahasa tubuh dapat memperkuat atau bahkan bertentangan dengan pesan verbal. Proxemics dalam penggunaan jarak fisik dalam komunikasi. Nah, konsep ini diperkenalkan oleh Edward T. Hall pada tahun 1966. Contohnya adalah jarak dekat, biasanya untuk keluarga atau pasangan, terus ada juga jarak sedang, teman atau rekan kerja, atau bisa juga jarak jauh, situasi formal seperti presentasi. Nah, jika jarak tidak sesuai dengan hubungan sosial, seseorang tuh bisa merasa tidak nyaman atau bahkan kayak merasa nggak enak gitu. Contoh kesalahpahaman nonverbal itu pertama adalah Aku sedang cerita masalah serius. Maaf Viko, aku tidak bermaksud menertawakan. Maka dari itu penting banget untuk kita tidak hanya mendengarkan dari kata-kata, tetapi juga memperhatikan bahasa tubuh dan ekspresi orang lain. Karena terkadang, pesan yang paling kuat adalah pesan yang tidak diucapkan. Oke, sekian pembahasan kita. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga ini sangat bermanfaat untuk kalian semua. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih banyak dan salam sejahtera.